Oke teman-teman, tadi saya habis kehilangan dompet ya di saku celana belakang, ternyata jatuh. Dan ini saya lagi nyari nih. Tadi udah nyampe minimarket sih, tapi balik lagi nyari dompet ya. Aduh, panik banget ini saya tuh di dompet. Oke teman-teman, saya mau berbagi pengalaman selama di Jepang. Kemarin saya terjadi kejadian kehilangan dompet sekitar pukul setengah 6. Jadi kronologisnya saya mau pergi belanja dari kontrakan ke tempat supermarket atau minimarket. Tadinya saya mau ngevlog ngabuburit ya. Ya oke, ini teman-teman kondisi ngabuburit di Jepang. Ini pukul hampir jam 6 ya. Tapi matahari masih terik. Konnichiwa. Tapi ternyata terjadi insiden seperti itu, jadi akhirnya saya panik. Habis baru nyampe minimarket. Kita belanja dulu ya guys. Saya langsung balik lagi ke rute yang tadi dilewatin nyari dompet. Sampai ke sana kemari bolak-balik sekitar 4 kali dan tidak ketemu ya dompet. Ada barang dan KTP Jepang saya juga ada di situ semua. Disatuin lagi. Udah nyari balik lagi ke kontrakan tapi nggak ketemu. Dompetnya warna coklat. Tadi gue lewat sini. Jadi dompetnya emang agak panjang besar, terus saya kantongin di saku belakang ya. Entah kenapa pada saat itu saya ngantongin dompetnya itu di saku belakang. Biasanya saya membawa dompet itu pakai tas kecil ya, saya masukin tas kecil sama HP dan lain-lain. Nah, entah kenapa pada saat itu saya pengen ngantongin aja di belakang ya. Kemudian setelah itu saya nggak ketemu, saya cari lagi kemana-mana nggak temu. Terus ya besok paginya, hari ini ya, tepatnya hari Minggu, saya coba cari lagi, siapa tahu ada di jalan atau tergeletak atau di semak belukar. Saya cari jalan kaki. Ya halo guys, selamat siang. Hari ini saya lagi jalan-jalan di dekat rumah ya, sambil nyari dompet yang hilang kemarin dompet saya hilang waktu belanja ya. Kalian kita lihat situasi dan kondisi lingkungan sekitar di Jepang ketika bulan Ramadan ya. Sekarang bulan puasa siang, sekarang sekitar pukul 10 siang. Kemarin saya waktu belanja sore itu dompet saya jatuh di kantong saku belakang. Terus kemarin saya cari itu nggak ada ya. Sekarang saya mau nyari lagi jalan kaki, siapa tahu ada. Soalnya isinya memang kartu-kartu penting ya, Serokado, ATM, Hyundai, dan lain-lain. Yuk kita cari, siapa tahu ketemu, dan sambil melihat suasana sekeliling. Set, oke. Ini dia, kemarin rutenya saya lewat sini naik sepeda.
dompetnya. Ini di perumahan Titau Hamamatsu. Jangan-jangan dompet saya dibuang lagi. Anginnya kenceng banget kan. Nah itu ada anak-anak lagi aja. Aduh. Dan ternyata tidak ketemu juga. Soalnya dompet itu isinya tuh apa ya, kartu-kartu penting ya, kayak KTP Jepang, KTP Indonesia, ATM Jepang buat gajian, Kyodai buat transfer ke Indonesia, SIM A Indonesia, SIM C Indonesia, ATM bank Indonesia ya. Uang sih ada, tapi kalau uang tuh sedikit ya, sekitar 3 ribuan, dan saya nggak mikirin uangnya. Itu kemarin malam saya sampai mikirin bakal gimana kan. Akhirnya saya lapor ke orang perusahaan. Kata orang perusahaan, ya udah suruh lapor polisi. Nah, yang jadi kepikiran saya adalah KTP Jepangnya ya, soalnya harus ngurus lagi ke imigrasi. SIM A, SIM C juga ngurus lagi, saya harus pulang. Terus dan kartu-kartu yang lain lah ya. Jadi akhirnya saya galau, intinya semalam juga sampai saya nggak bisa tidur. Buka puasa pun seadanya ya, maksudnya ya nggak terlalu nafsu gitu. Jadi karena kejadian ini, dan akhirnya kami diperintahkan sama orang perusahaan suruh lapor saja ke sampai kantor polisi. Tadi kita sudah, sebenarnya di polisi sudah disambut baik lah ya. Di sini polisinya, kantor polisinya tidak seram yang ada. Kantor polisi kita kayak kita datang ke apa ya, kurir kayak JNE, kantor pos itu ya biasa gitu. Polisinya meja, cuma kita lapor terus udah. Nah kebetulan dompetnya sudah ada di situ, dompetnya sudah ada di kantor polisi. Jadi sudah, memang kemarin tuh kayaknya pas saya jatuh ada yang ngambil terus langsung diserahkan ke kantor polisi terdekat. Memang saya tepat ya ke situ, dan akhirnya dompet saya ada di kantor polisi. Ini dompetnya. Akhirnya dompet saya kembali. Gimana coba, saya dapatnya di kantor polisi. Ini saya ke kantor polisi. Di kantor polisinya saya lapor dan akhirnya ketemu juga, dan memang dompetnya sudah ada di kantor polisi. Balik ke utuh-utuhnya. Aduh, arigato polisi Jepang. Dan yang warga yang nemuin dompet ini yang mengembalikan ke kantor polisi, terima kasih. Saya nggak bisa tidur semalaman. Arigato. Ya alhamdulillah guys, dompet saya ketemu tadi, diambil di kantor polisi. Ini isinya, ini yang membuat saya tidak bisa tidur. Ini isinya teh, buset. Nih, coba lihat ya. Isinya itu SIM Jepang. SIM Jepang, KTP Jepang, KTP Indonesia, SIM A, SIM C, ATM Indonesia, Bang. Ini ATM gajian di sini. Ini ATM Indonesia. Ini Kyodai buat transfer ke Indonesia. Aduh, ini kartu penting semua. Kalau sampai ini hangus ya saya nggak tahu gimana nasibnya ya. Ini ya kalau hilangnya di di mana, di Karawang. Aduh, untung ya teman-teman, tapi
Itulah di sini ya tertibnya negara Jepang tuh seperti ini. Kalau uang mahnya cuma ada 3.000 coy. Gua nggak mikirin uangnya ya. Alhamdulillah. Jadi ini pelajaran ya, maksudnya pelajaran buat saya dan juga pengalaman juga itu. Jadi kalau di negara Jepang ya seperti ini. Ketika kita kehilangan barang, ya barang kita nggak hilang gitu, ada pun yang nemuin, tapi kalau nggak dibalikin langsung ya diserahin ke kantor polisi. Ya jadi ya bersyukurlah gitu, entah apa jadinya saya kalau dompet ini benar-benar hilang, soalnya ada semua berkas-berkas atau kartu-kartu penting ada di sini semua ya. Jadi pelajaran aja. Jadi di Jepang itu ibaratnya jangankan katanya ya pengalaman-pengalaman teman-teman sih ya, dompet, HP juga kalau misalkan ketinggalan ya kita ke kantor polisi juga ada, langsung ada di situ, atau kalau enggak dianterin kalau memang tahu alamatnya. Mungkin itu aja pengalaman dari saya ya. Jadi ya inilah kondisi Jepang ya, karena memang budayanya sudah sedemikian bagus. Jadi untuk hal-hal seperti ini kita tidak nggak usah panik ya. Yang penting kita sesuai prosedur di sini. Yang penting kita jangan merugikan orang lain, tidak mengganggu orang lain. Ya di sini aman, tingkat kriminal di sini rendah. Kita aja kontrakan itu sering nggak dikunci pintu luar, tidak terjadi kemalingan apapun ya. Oke, mungkin itu aja pengalaman dari saya. Untuk teman-teman yang mungkin pernah bekerja di Jepang dan pernah mengalami pengalaman-pengalaman seperti saya, kehilangan barang terus balik lagi, atau mungkin yang belum balik lagi, tulis di kolom komentar ya, ceritain seperti apa. Siapa tahu kebetulan memang kalian juga sedang mengalami kehilangan dompet di Jepang. Jangan khawatir, cari aja ke polisi terdekat. Kalaupun dompetnya belum nyampe ke pos polisi, mungkin si penemunya belum nyampe ya, nanti kita dihubungin di kontrakannya. Oke, sampai jumpa.